Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Pack chapter 5560. Di sini diceritakan dari 3 subuhan yang telah memberikan satu kepada Wukuang, jadi dia memiliki 2 yang tersisa. Sisi Wukuang adalah yang paling penting, dan tidak diketahui kapan belalang tinta akan bangkit. Semakin kuat Wukuang, semakin dia bisa menggunakan kekuatan pembatasan besar awal surgawi. Ini juga alasan mengapa dia ingin mengirim Wukuang. Tidak peduli seberapa kuat pembatasan awal surgawi, tanpa seseorang untuk mengawasinya itu masih merupakan benda mati. Hanya ketika kekuatan Wukuang meningkat dan dia mengaktifkan kekuatan formasi besar, barulah dia dapat terus menyegel tinta hitam. Dengan memberinya subtray dan melengkapinya dengan Heaven Devouring Battle Law, Wukuang akan dapat tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyombongkan diri tentang maju ke Orde ke-9 dalam 3000 tahun. Bagaimanapun dia hanya Orde ke-7 sekarang. Siapa di batas bintang yang dapat mencapai Great Dao? Yang kayak bertanya lagi. Mencapai Great Dao bukanlah untuk menerobos ke Open Heaven Stake, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari Great Dao Star Boundary dan mendapatkan gelar. Sebenarnya orang yang mencapai Great Dao hanyalah Alam Kaisar. Tetapi tidak seperti alam kaisar biasa, dia adalah kaisar agung. Secara umum, setiap dunia semesta memiliki kaisar agungnya sendiri. Jumlah kaisar agung sangat terkait dengan volume alam semesta itu sendiri. Alam semesta kecil apapun Heaven memiliki batasnya sendiri. Dan begitu pula dunia semesta. Di masa lalu, tidak peduli era manapun, hanya 10 kaisar agung yang bisa lahir di batas bintang. Ini adalah volume batas bintang dan juga hambatan dari Dao besar dunia. Bagi dunia semesta, posisi kaisar agung seperti lupa kecuali kaisar agung meninggal. Mustahil untuk menghasilkan kaisar agung yang baru. Awalnya ada 9 kaisar agung di batas bintang, termasuk Yang Kai, tetapi sekarang Yang Kai telah kembali. Dia jelas merasa bahwa ada kaisar agung lain yang telah mencapai Great Dao. Ketika kedua orang tua mengobrol, mereka dengan santai menyebutkan ini kepada Yang Kai, tetapi mereka tidak mengatakan siapa itu. Hua Qingxi berkata, ini Kaisar Agung Wu Wei. Dao Honcheng menambahkan, apakah kamu ingat si Da Zhuang? Meskipun kultivasi Yang Kai sangat mendalam dan ingatannya luar biasa, dia tidak memiliki banyak kesan tentang nama ini, tetapi dia merasa ini agak akrab, jadi dia seharusnya pernah mendengar sebelumnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba teringat murid Elder Yu Chao Dao dari surga bebas dan tak terkekang. Dao Honcheng tersenyum. Benar, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Jadi itu dia, katanya dengan gembira. Apakah dia juga anggota istana surga tinggiku? Hua Qingxi tersenyum. Ya, kepala istana surga tinggi sekarang memiliki 2 kaisar agung. Sekarang meskipun banyak kaisar agung dari batas bintang memiliki hubungan dekat dengan istana hingga Heaven, semuanya memiliki latar belakang mereka sendiri dan bukan dari istana surga tinggi. Kaisar Agung Wu Hai ini berbeda. Dia berasal dari batas bintang dan merupakan murid istana surga tinggi, termasuk Yang Kai. Itu adalah sekte dengan 2 kaisar agung. Yang Kai dapat mengingat orang ini karena si Da Zhuang adalah salah satu murid pertama yang mendapat manfaat dari subtray. Di masa lalu, ketika kekuatan umpan balik subtray menyebar, semua berbagai cave Heaven Paradise datang ke batas bintang untuk mendirikan aula pelatihan mereka sendiri untuk mencari murid berbakat. Para tua surga bebas dan tak terkekang Yu Chang Dao cukup beruntung untuk menemukan si Da Zhuang, berniat untuk membawanya di bawah sayapnya. Ibunda si Da Zhuang, Liu Chaiqia, sangat mengikuti ajaran mendiang suaminya. Selain istana surga tinggi, si Da Zhuang tidak diizinkan untuk bergabung dengan sekte lainnya. Pada saat itu, Yang Kai lah yang memimpin hingga Heaven Palace dan berbagai penguasa Star Boundary untuk mengalahkan Demon Rage dan membunuh Great Demon God Moseng. 1 atau 200 tahun setelah itu, prestasi hingga Heaven Palace telah melambung tinggi dan reputasinya telah mencapai puncak matahari. Seluruh batas bintang memiliki fanatisme yang tidak dapat dijelaskan terhadap istana hingga Heaven, dan semua kultivator bangga bergabung dengan istana hingga Heaven. Ayah si Da Zhuang telah meninggal sejak lama dan dia tidak memiliki banyak bakat untuk berkultivasi, tetapi sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkan warisan. Berharap si Da Zhuang suatu hari akan memasuki istana hingga Heaven jika dia memiliki bakat untuk mengolah.
Yu Changtao ingin menerima Si Dazhuang sebagai muridnya. Liu Jiake tentu saja tidak mau. Pada saat itu masalah ini menyebabkan Yu Changtao mengalami sakit kepala yang hebat. Orang harus tahu bahwa dia berasal dari surga yang bebas dan tidak terkekang dan merupakan penatua tingkat ke-7. Jika orang biasa mendapatkan kesempatan ini, mereka akan sangat gembira dan tunduk padanya. Tapi Liu Jiake, wanita ini, dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan dan malah dengan sepenuh hati mengikuti instruksi mendiang suaminya. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain memilih kompromi. Yu Changtao dipekerjakan oleh Hing Heaven Palace sebagai tetua tamu tingkat tinggi. Sementara Si Dazhuang menjadi murid Yu Changtao. Dengan demikian Si Dazhuang bukan hanya murid istana surga tinggi, dia juga murid surga bebas dan tak terkekang. Ternyata penglihatan Yu Changtao cukup bagus. Si Dazhuang memasuki jalur kultivasi dan pertumbuhannya sangat cepat. Hanya dalam 200 tahun dia telah menembus ke Kaisar Lam, memperoleh pengakuan dari Dao Besar Batas Bintang dan dianugerahi gelar Kaisar Agung Wu Wei. Setelah itu dia telah menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-7. Prospek masa depannya tidak terbatas. Si Dazhuang di masa-masa awal hari ini dia adalah Kaisar Agung Wu Wei, Kaisar Agung ke-10 dari Batas Bintang. Dua Hong Chen dan yang lainnya dapat memperoleh subtrai untuk mempercepat kultivasi mereka. Jadi tentu saja Kaisar Agung Wu Wei adalah sama. Selain itu fondasi lebih kuat daripada Kaisar Agung lainnya, memungkinkan dia untuk langsung maju ke Orde ke-7, yang berarti dia memiliki peluang untuk mencapai Orde ke-9 di masa depan. Dalam hal ini bahkan Yang tidak dapat membandingkan, batasnya adalah Orde ke-8, dan meskipun dia boleh mencapai puncak kultivasinya, jika dia ingin menerobos ke Orde ke-9 di masa depan itu hampir tak mungkin. Bagus, Yang berkata dengan gembira, tidak peduli dari mana Kaisar Agung Wu Wei ini berasal, selama dia bisa menerobos ke Orde ke-9 dia akan menjadi landasan ras manusia. Dengan invasi musuh eksternal, ras manusia tidak lagi memiliki banyak perselisihan internal. Meskipun ada banyak bibit bagus yang telah mencapai Orde ke-7 secara langsung, waktu pertumbuhannya terlalu lama. Kaisar Agung Wu Wei berbeda. Dengan bantuan subtrait Star Boundary, waktu pertumbuhannya seharusnya jauh lebih pendek daripada orang yang lain. Ada sesuatu yang iron blood dan saya belum umumkan ke publik. Kita belum bisa mengambil keputusan. Karena kamu sudah kembali, kita akan meminta pendapatmu, kata Tuan Hong Cheng. Yang berkata, Hong Cheng senior, tolong bicara. Tuan Hong Cheng berkata, sebenarnya saya tidak berpikir kamu perlu saya untuk memberitahu ini. Tetapi karena kamu baru saja kembali, kamu mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Jumlah botol dunia Batas Bintang tampaknya telah meningkat. Mendengar ini, Yang tertegun sejenak sebelum dengan cepat membenamkan dirinya dalam persepsinya. Botol dunia adalah pepatah yang ada dalam kenyataan. Tetapi orang biasa tidak dapat melihatnya kecuali mereka adalah Kaisar Agung seperti Yang dan Hua dan Tuan Hong Cheng. Kalau tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang akan sulit untuk mendeteksinya.